Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Alex Wijaya akan mempresentasikan hasil paper saya yaitu perbandingan hukum pidana, tindak pidana korupsi Indonesia dan Malaysia. Latar belakang. Korupsi adalah salah satu persoalan serius yang hampir semua negara di dunia hadapi. Di Indonesia, tidak tindak pidana korupsi di isu utama yang merajalela di banyak aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum, kesejahteraan, dan sosial. Korupsi tak hanya menggagalkan proses pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membinasakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum. Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah Indonesia sudah laksanakan beraneka kebijakan, di antaranya membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi serta menyuarakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi, walaupun sudah ada regulasi normatif, permasalahan penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi masih menjadi sorotan. Pada hukuman itu, terdapat isu hukum yang terungkap, antara lain perbedaan dalam penerapan hukuman kejahatan korupsi secara beban serta penjatuhan hukum jenis hukuman. Komparasi hukum dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait terkait dan perlu dikaji untuk melihat konsistensi dan efektivitas sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Penelitian komparatif ini menelaah tak hanya analisis hukum nasional, melainkan juga adiputra praktek di negara lain dalam rangka mencari pola yang dapat diadopsi atau diperbaiki. Permasalahan. Kasus korupsi EKTP di mana bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi di korupsi, modus operandi meliputi pengaturan harga paket bansos dan penunjukan langsung penyedia barang tanpa prosedur yang transparan. Kronologinya, kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (IKTP) bermula pada tahun 2011 ketika pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan proyek IKTP dengan tujuan mempermudah pendataan penduduk serta meningkatkan keamanan dan keakuratan data. Proyek ini memiliki nilai anggaran sebesar 5,9 triliun rupiah. Ah, lanjut. Hubungan kasus korupsi IKTP dengan sistem sivil law yaitu kepatuhan pada peraturan tertulisnya. Penanganan kasus IKTP berlandaskan pada UU Nomor 31 Tahun 99 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam sistem sivil law, hakim dalam kasus IKTP tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan preseden atau menafsirkan hukum secara luas, melainkan hanya menerapkan aturan hukum yang sudah ada. Semua tindakan pelaku dinilai berdasarkan peraturan yang ditulis. Lalu ada dasar hukum yang terkait dalam kasus, yaitu pasal 2 ayat 1, mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu ada pasal 3 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 50 juta dan paling, paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu selanjutnya ada kasus korupsi di Malaysia. Jadi kasus korupsi yang melibatkan Muhyiddin Yassin ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana bantuan pemerintah yang diberikan selama pandemi COVID-19 yang dikenal dengan program Jana Wibawa. Program ini diluncurkan pada tahun 2020 ketika Muhyiddin Yassin menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung sektor usaha kecil dan menengah UKM yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Program ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan insentif kepada bisnis agar dapat bertahan selama masa sulit tersebut. Tuduhan korupsi, pada tahun 2023, Muhyiddin Yassin bersama beberapa pejabat lainnya didakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia atau MACC. Atas dugaan penyalahgunaan dana tersebut, tuduhan utama adalah bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk membantu bisnis kecil malah disalurkan untuk kepentingan pribadi dan partai politik yang berkuasa. Dana bantuan tersebut diduga diselewengkan dengan cara yang merugikan negara.
Lalu ada yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Tuduhan lain yang dilontarkan adalah bahwa Muhyiddin menggunakan posisi dan pengaruhnya sebagai Perdana Menteri untuk mendukung perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki koneksi dengan partainya. Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Dengan demikian, dana yang selalu harusnya disalurkan kepada UKM malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau pribadi. Lalu ada yang keempat, dakwaan dan penyelidikan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, MACC mengeluarkan dakwaan terhadap Muhyiddin Yassin dan beberapa pihak terkait lainnya. Mereka didakwa melakukan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran terhadap prosedur yang ada. Dakwaan ini datang setelah sejumlah laporan yang mengungkapkan aliran dana yang tidak jelas dan meragukan dalam program bantuan tersebut. Hubungan kasus korpora Hubungan kasus korupsi Muhyiddin Yassin dengan sistem common law di Malaysia. Hubungan kasus korupsi Muhyiddin Yassin dengan sistem common law di Malaysia. Satu, penggunaan preseden hukum atau case law. Dalam sistem common law, preseden hukum atau keputusan-keputusan sebelumnya dari pengadilan tinggi digunakan untuk menetapkan aturan hukum yang berlaku di masa depan. Kasus korupsi seperti yang melibatkan Muhyiddin Yassin akan mengacu pada preseden yang ada terkait tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Malaysia. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang sebelumnya yang melibatkan pejabat tinggi negara, pengadilan Malaysia akan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan tersebut. Misalnya mengenai bukti yang diperlukan untuk membuktikan penyalahgunaan, wewenang, atau bagaimana pengadilan menangani masalah korupsi di tingkat pemerintahan. Prosedur pengadilan yang mengikuti prinsip-prinsip common law, proses hukum yang dijalani oleh Muhyiddin Yassin dalam kasus ini mengikuti prosedur hukum yang khas dalam sistem common law, di mana pembuktian bersalah berada pada pihak penuntut, prosekutor. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia atau MACC, proses ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pembelaan yang dilakukan di pengadilan. Selama proses persidangan, jaksa dan pembela akan mengajukan argumen mereka dan hakim yang memimpin persidangan akan membuat keputusan berdasarkan bukti yang diajukan, sambil mempertimbangkan presiden yang relevan. Undang-Undang Anti Korupsi Malaysia, Akte Pencegahan Rasuah tahun 1997. Ada pasal 16, mengatur tentang larangan bagi pegawai publik untuk menerima hadiah atau suap terkait dengan jabatan mereka. Lalu ada pasal 17, mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.